Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Kalimat yang pantas kita aturkan adalah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana berkat karunia, berkat kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyaknya kita melakukan dosa kepada Allah, tapi balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita rasakan. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun itu bersyukur menggunakan lisan, bersyukur menggunakan perbuatan, dan banyak yang lainnya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan serta salam tetap dicurahkan, tetap kita berikan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada bulan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus senang sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bulan inilah sang manusia yang sangat suci, sang manusia yang sangat bersih, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kita harus bahagia menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini mari kita perbanyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membawakan suatu tema yang berjudul sedekah. Banyak orang yang banyak sekali yang berandai-andai, orang yang sakaratul maut ataupun orang yang sudah meninggal di dalam kubur. Mereka berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya aku dihidupkan kembali di muka bumi, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Imam Ibnul Qayyim Al-Zawji menjelaskan kenapa tidak puasa, amalan-amalan puasa, kenapa tidak amalan salat ataupun amalan ibadah haji, umroh yang mereka ingin lakukan ketika mereka kembali ke muka bumi ini. Kenapa? Kenapa mereka ingin bersedekah? Harapan mereka ingin bersedekah ketika mereka kembali ke muka bumi ini. Yang pertama, karena amalan sedekah ini yang pertama meringankan ketika sakaratul maut. Dan yang kedua adalah
lampu yang paling terang di alam kubur. Dan yang ketiga, pintu surga yang sangat lebar terbuka, yaitu pintu as-sakhaya, yang mana pintu ini dilalui oleh orang-orang yang sering bersedekah, yang dilalui oleh orang yang dermawan, yang di dahulunya di dunia mereka sering bersedekah, sering berinfak harta mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pintu surga as-sakhaya yang dilalui oleh orang yang dermawan. Kemudian yang keempat adalah tanda ibadah yang diterima adalah senangnya bersedekah. Kemudian yang kelima, tanda sedekah yaitu sulitnya hisab karena harta. Akan ditanya dari mana kita mendapat harta dan akan kita kemanakan harta tersebut. Maka bersyukurlah wahai saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Maka bersyukurlah kepada orang-orang yang sering bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang sering menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggal sedekahnya, pahalanya akan sampai ketika dia sudah di alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibn Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Sadaqatin jariyah aw 'ilmin yantafa'u bih aw walidin salihin yad'u lah." Ketika seorang sudah meninggal dunia, maka semua amalnya terputus kecuali tiga. Ada tiga amalan yang tidak terputus. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Inilah kenapa seseorang yang sudah meninggal, mereka berandai-andai ingin kembali ke muka bumi hanya untuk melakukan amalan sedekah. Inilah keajaiban sedekah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbanyak bersedekah selama ruh kita masih di dalam diri kita, masih ada kemampuan untuk bersedekah kepada orang-orang yang kurang mampu. Maka dari itu agama Islam tidak pernah mengajarkan bahwasanya kita untuk lemah. Tidak pernah agama Islam mengajarkan Islam harus lemah, tapi Islam harus kuat. Dan agama kita tidak pernah mengajarkan Islam tidak boleh kaya, tapi agama Islam mengajarkan kita harus mempunyai harta yang akan dari harta tersebut akan membawa suatu keuntungan bagi kita, yaitu kita sedekahkan dan akan kita tuai, akan kita terima pahalanya ketika kita sudah meninggal. Inilah ketika mereka bersedekah kepada masjid, ketika mereka bersedekah kepada pondok pesantren, selama ada masjid itu perbuatan-perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh mereka, selama di dalam pondok pesantren itu ada kebaikan-kebaikan, amal-amal yang soleh dilakukan oleh mereka, maka otomatis setiap itu akan ditransfer pahalanya ketika dia sudah meninggal. Tidak akan pernah putus, mengalir terus. Inilah keajaiban sedekah yang akan membawa kita kepada Allah menuju ridhonya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah.
Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus menjadi kuat dari segi ekonomi kita. Bagi khusus untuk orang-orang yang sudah mempunyai banyak kelebihan harta, mari kita sedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena kenapa? Kalau kita sudah sedekah, itu akan menjadi ketenangan untuk diri kita sendiri. Akan ada nilai pahala-pahala yang sangat banyak di dalam sedekah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Adapun kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.